udah kebaca deh kalau foodies makan receh ketemu long weekend pasti double-double happy-nya. Betul apa betul foodies? Yuk kita tamasya ke Sentul. Foodies, gak jauh dari Jakarta ternyata ada destinasi wisata sekaligus kulineran. Tepatnya di daerah Sentul Bogor. Dan di sini tuh tempatnya benar-benar nyaman banget apalagi buat kamu dan keluarga. Di samping Tasya udah ada adik cantik nih. Namanya siapa sayang? Aira. Aira emang senang binatang-binatang atau cari makanan di sini? Suka binatang. Oh suka binatang, coba deh kasih lihat kalau Aira emang suka binatang, kasih makan ikan berani nggak? Berani, coba. Bayangin aja lagi menyusuri Venesia Italia di atas perahu. Bedanya naik perahu di sini cuma 50.000, udah bisa buat angkut satu keluarga. Ini sayang, habis ya? Emosi jiwa dan raga, emang sama kayak kita ya manusia, kalau lapar emosi jiwa ya. Wah, kagetnya real tuh. Untung kasih makannya pakai wadah batok ya, Syah. Coba kalau pakai tangan sendiri, kebayang deh sakitnya kena paru. Jadi, Pick Me Goat ini adalah kambing terkecil. Rakus memang ya, karena temanya makan receh, jadi mereka emang mukbang di sini konsepnya ya. Ya Allah, gemes banget, kicik banget, terus ada tanduknya. Wah, oh, anak bayi. Pada gemes-gemes banget ya foodies, pantesan aja anak-anak pada betah di sini. Selain hiburan, ini juga nambah pengetahuan anak tentang dunia binatang. Sudah puas mengenyangkan hewan-hewan, sekarang saatnya asupan buat foodies dong. Gak perlu keluar lokasi karena di area food court banyak banget pilihan makanannya. Mulai dari yang berat, ringan, sampai yang dingin, komplit deh. Sekilas rasanya tuh mirip-mirip sama nasi uduk foodies. Kita akan coba dicampur dengan menu-menu lainnya. Pakai sambal dan teri dan kacang. Yes. Kedengeran nggak sih? Nggak ya? Jadi terinya ini teri asin ya foodies. Sambalnya ini enak banget, pedes meletek gitu ya. Yes, negeri jiran punya nasi lemak, kalau Indonesia punya nasi uduk. Walaupun tampilannya sekilas mirip, tapi lauknya bikin sensasi rasanya rada beda nih. Karena dia pakainya paha ya foodies ya. Jadi juicy banget teksturnya. Ada minyak-minyak lemak dari bawaan ayamnya itu sendiri. Dan ternyata bumbunya tuh meresap sampai ke dalam. Jadi nggak cuma luar aja, tapi kayaknya dia udah diungkep deh. Kayak semalaman mungkin ya di malam itu, udah dimarinasi. Itu bisa terlihat, selain Tasya ngomong udah merasakan, adalah dari warna si dagingnya. Jadi dia nggak putih, agak sedikit kekuning-kuningan foodies. Bener-bener dari nasi sampai lauk pauknya aromatik banget ya foodies. Buat yang tiap hari makan nasi uduk, bolehlah sesekali nasi lemak ya. Masih di kuliner khas Asia Tenggara nih. Laksa, kalau bahasa sang sepertanya, laksa tuh artinya banyak. Jadi banyak bumbu-bumbu, banyak rempah-rempah ya. Aromanya sih strong ya foodies ya. Kita coba dari kuahnya dulu. Waduh. Ini benar-benar creamy-nya ada, gurihnya ada, manisnya juga ada, sama pedesnya juga ada. Ini salah satu tenan ala-ala kopi tiam foodies. Jadi makanannya pun ada khas dari Malaysia, Singapura, dan perpaduan Tionghoa. Beda nih sama laksa Bogor yang pakai bihun. Kalau laksa yang ini benar-benar mirip sama laksa Singapura. Pakai mie kuning dan ada udangnya. Yes, masih di per-es-esan foodies. Wah, apa nggak ngiler kamu dibikinnya foodies ya? Ini ada es doger. Manis, tapi manisnya nggak terlalu gitu ya foodiesnya, nggak terlalu pekat. Creamy itu gurih, jadi mungkin kan ada santannya dan ada manis dari si sirupnya itu. Jadi ada susu kental manisnya, kerasa banget sama sirupnya. Dan ada
gurih-gurih dari kuah dogernya ini. Karena basicnya mungkin santan dan kelapa. Es doger tanpa dikasih susu ataupun sirup, esnya udah berasa ya foodies. Kalau dari porsinya sih bisa buat berdua, udah gitu isiannya lengkap. Ini selain seger, isiannya juga komplit karena ini ada mutiaranya. Mutiara bawah laut. Ada mutiaranya, sagu mutiara. Ada alpukatnya juga, dan selayaknya es doger biasanya sih harusnya ada tape dan ketan hitam. Apakah ada? Kita coba. Kan? Ada ketan hitamnya juga, foodies. Dan tadi aku kayaknya seperti melihat kuning-kuning tape ya tuh. Jadi emang ciri khas es doger tuh harus ada si tape dan ketan hitam. Emang ada receh? Mana receh? Tapi rasa gak recehan. Foodies. Jadi sekarang aku lagi mau cobain ini ada teh susu, teh tarik Arab. Ah, susah tuh ngomongnya. Duh, berasa raja minyak ya San? Tapi tunggu, tembus layar nggak tuh foodies aromanya? Iya, secara Timur Tengah ya kan? First impressionnya udah pasti rempah yang kuat dirasa serta aromanya. Smells good. Ini dia rempah-rempahnya berasa banget. Begitu masuk mulut, itu aroma rempahnya tuh langsung semerbak ke rongga-rongga mulut aku. Dan yang pasti tehnya ini sama susunya itu balance banget foodies. Jadi rasanya ada manis-manisnya juga yang pasti. Kalian pikir menu yang ada di sini cuma itu aja tadi? Salah, menurut lo, nih menunya. Menunya tuh banyak, isinya tuh banyak, bermacam-macam. Itu jenis musik dari yang pop sampai klasik. Ya udahlah pokoknya aku mau Kak Muna, aku mau semua menu-menuan yang di sini yang paling bestnya. Dan yang paling best ya foodies, kalian lihat harganya cuma 25.000. Receh bukan? Udahlah banyak cakap, aku mau langsung ajak kalian ke sini. Ini dia foodies ya. Karena aku bilang sama kalian, aku udah bungkus ini roti babanya karena aku pengen makan dengan pemandangan yang lagi viral di kota Medan. Aduh, aku rasa-rasa kayak lagi nggak ada di Medan. Aku lagi ada di Vienna. Lagi luar negeri ya. Ada sungai-sungai. Ya, banyak bunga-bunga. Makanan lazis emang enaknya dibagi-bagi foodies. Apalagi makannya di tempat yang cocok nih ya kan? Buat healing tipis-tipis kayak gini, asoy! Aku mau coba ini nih sama adik-adikku yang cantik-cantik di sebelahku ini. Lagi pada makan pasta. Gimana pastanya? Paten? Paten kali. Enak, paten kali katanya. Semangat kali dia. Mari kita bekerja. Secara pionir roti atau sandwich Arab pertama di Medan ya kan? 15 tahun. Primadonanya udah pasti wajib diicip dong. Isiannya bisa kamu pilih nih foodies. Mau daging, ayam, atau tuna. Jadi foodies isiannya ini dia ada kayak telur gitu. Memang telur ya. Ada telur, ada selada, ada juga ada kejunya ya. Ada kejunya terus ada tuna. Ya, ada tuna ditambah ada onion apa? Bawang bombay gitu. Susah, aku biasa ada di Vienna nih. Jadi kayak aku tuh nggak bisa bahasa Indonesia tuh nggak paham gitu. Jadi ya taunya itu tadi onion. Oh ya, itu dia. Ini tekstur dari rotinya sendiri, dari bannya itu bener-bener soft banget. Ditambah karena dia ada lapisan telurnya. Jadi seperti kalian lihat ya. Jadi memang dia itu telurnya itu kayaknya disatuin sama rotinya gitu. Jadi nempel ini antara roti sama si telurnya. Terus ditambah isiannya, ya Allah. Ternyata resep western kalau dipadu sama rempah Arab kawin banget foodies. Cakep. Jadi ini memang pastanya ini fusion ya. Memang perpaduan antara Italiano dengan Arabian. Arabian night, like Arabian day. Dia ini seperti pasta bolognese gitu ya. Jadi dia memang ada beefnya, terus juga ada manis-manis asam-asam dari si saus bolognese-nya sendiri. Tapi tetap
ada herbinya, jadi ada rempah-rempah Arabnya di dalamnya sini. Bener-bener begitu masuk ke mulut, ini beneran roti baba. Semuanya tuh dikasih rempah yang memang dia impor langsung dari Arab. Rasanya ini Padang banget, Padang pasir. Hati-hati nih, karena racikannya udah bestie banget sama lidah Medan. Jadi, combo saus bolognese dan rempah Arabnya lumayan bikin lidah berdendang alias huhah foodies. Tapi ya gitu, tetep aja bikin nagih. Gawat-gawat. Ini beneran, walaupun ini aku bawa lumayan berjarak ke sini menuju ke lokasi yang lagi viral ini, lokasi wisata yang lagi viral ini. Tapi, walaupun dia adem, dia rasanya tetap konsisten. Rasanya itu tetap bumbu-bumbunya ini loh foodies. Jangan ditanya rasanya seperti apa, karena rasanya benar-benar lazis. Cus, foodies yang kepo ini di mana? Menu sama harganya juga mau dong? Bisa langsung aja scan QR code yang ada di layar ya. Semua infonya lengkap tersedia just for you. Kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Cobain dong samosanya. Ini empuk, terus bumbunya juga meresap banget ke dalamnya tuh foodies. Boleh lihat, dalamnya juga merah. Ini untuk bumbunya ini ada beberapa kali oles, makanya jadi masuk banget ke dalam dagingnya nih. Tuh. Proses marinasi selama lebih dari 2 jam berhasil mengeluarkan sensasi pedas manis berempah ke seluruh bagian sayap. Eits, belum selesai foodies. Bumbu merah dari angkak ini kembali dioles saat proses pembakaran. Aromanya bener-bener harum banget. Oh ya foodies, dan untuk kepaknya ini jumbo banget nih foodies, gede banget. Seporsi kepak bakar madu ala carte ini ada yang isinya 2, 3, sampai 4 pieces. Jujur sih, kalau buat cemil-cemil bakalan pas banget ya foodies. Tapi ya kali nggak pakai nasi makannya, nggak kenyang dong. Nah, kalau untuk ayam kepak bakar madunya ini memang cenderung untuk manis. Tapi kalau bagi foodies yang nggak terlalu suka manis, bisa dicampur sama sambelnya juga. Aku mau cobain sambelnya nih foodies. Rasa manis dibalance sama rasa sambel, jadi tambah seger banget foodies. Enak. Aku sih lebih suka ini. Lebih suka pakai sambal, jangan terlalu manis. Karena aku udah manis foodies. Tapi hati-hati ya foodies yang lidahnya bukan pedas friendly karena pelan tapi pasti. Nah kan, dar-der-dor nggak tuh jadinya. Sambalnya juga nggak kaleng-kaleng foodies. Ini sambalnya pedas, tapi seger. Gimana dong foodies ya? Enak. Aku lebih suka kalau sate itu campur, nggak daging tok. Jadi ada kulit. Nah kulit itu kayak pelengkap. Dan ini surganya sate ini ada di kulit foodies. Tuh. Iya, jangan polosan only ya foodies. Katanya sih khusus si sate ini bakalan makin nikmat kalau dimakan barengan sama acar. Racikan acarnya agak lain loh. Ada yang tahu nggak bedanya foodies? Acarnya ini mirip kayak asinan nih foodies, beneran. Pakai bumbu asinan dia. Rasa manis dikombin sama bumbu dari acarnya itu. Bumbunya bumbu asinan. Ini best. Ini terbaik nih foodies. Acarnya enak banget. Soal harga gimana nih? Pakai ringgit atau rupiah?
Tenang, satu potong kepak madu harganya Rp13.000 aja kok. Kalau mau sama paket lengkapnya cuma Rp19.000 aja. Cakep kan? Gak heran ratusan porsi sajian ala negeri jiran ini auto ludes dalam sehari. Nih kakak-kakak lagi pada makan. Enak semuanya? Wey. Tuh, semuanya pada bilang enak. Jadi makin penasaran kan foodies, langsung aja datang sini. Pengen nyobain banget nih? Langsung meluncur deh ke warung Atok Kepak Bakar Madu yang jualan di sekitar Tugu Pamulang. Bukannya mulai dari jam 4 sore ya. Cus foodies! Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Terubuk. Ah, terubuk. Heeh. Terubuk itu apa? Dia ini telur tebu. Mari kita coba. Foodies, makanan Betawi yang menunya komplit di sini nih tempatnya. Warung Balai Betawi Bang Jo. Andalannya serba pecak, gecok, sampai sayur besan yang jarang ditemuin. Bumbunya medok, masih kerasa rempah aslinya. Dan harganya udah pasti receh banget. Kalau makan di sini dijamin berasa lagi disuguhin masakan rumahan orang Betawi asli. Wadidaw, mantap ya. Ini mana pesanannya? Aku udah nggak Mana sabar nih pesanannya nyobain. ini? Masakan Betawi ini, khas Betawi. Buset, ada bule. Halo mantep Ibu. permisi, silakan. Iya, terima Ini tadi kasih. mau pesan apa aja nih, Bule? Ya. Oh, nggak tahu. Nah, Kak Bule, Ya? ini kita punya ada menu dari Betawi Bang Jul, khas Betawi. Khas Nah Betawi. ini kita best sellernya, Oh, bestsellernya. Pecak. gurame, Pedes pecak nggak ini? gurame. sedang. Tapi kalau yang ini buat Om Kiki. Iya, Nih, buat apa Om ini? Kiki ini jengkol gecok. Tapi Ibu, Ya. ini tidak adil. Oh, kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa yang kayak begini dikasih buat dia? Harusnya tidak boleh, Bu. Harusnya nggak boleh. Karena aku melihat di sini cabenya banyak. Oh, Ini cocok seperti sekali itu. untuk orang Sumatera. Bapak ini. Giginya. Kok gigit? Iya, maaf. Ya maafin gue ya Bu Bule. Nah, Oh Bule. maaf. Maafin gue Iya, Bu Bule. Si bule yang satu ini bisa aja nih, jahil banget. Oh Bule, maaf nih, kan belum pernah makan jengkol, katanya belum pernah. bisa cicipin nggak? Nih saya tantangin nih, doyan nggak masakan Betawi kita? Asli jengkol, katanya nggak doyan. Oh, doyan lah. Nah, Kan yuk belum dicoba. buktiin Dia dulu. doyan. Bang Kiki, siap nggak? Kan nggak doyan pedes, ya Ya. kan? Nah, kita pan pengen lihat. Coba di sini Bang Jul, makanannya pedes. Oke Tinggal lah. yang dibuatin lagi ntar, Oke, yang sedang. saya terima tantangannya. Siap. Mantap kok, hari ini double challenge langsung gas. Satu lawan pedas, satunya lagi lawan jengkol pertama kali. Siapa nih yang tumbang duluan ya? Sekarang Foodies, ini giliranku. Tuh lihat tuh, cabe-cabenya menggelegar. Beuh, Coba cemil cabenya. nggak usah dong, kan yang mau dicoba ikannya. Tumpah, lah. tumpah. Kan tumpah. Sabar, Tumpah. sabar. Ini Foodies, nggak usah pakai nasi dulu nih Foodies. Kita cocol pakai kuahnya dulu ya. Sepedas apa sih? Gimana ini ada? Diam. Gimana, Bang? Tapi tidak terlalu pedas ternyata Bule. Masa sih? Nggak terlalu pedas. Berarti kurang banyak cabenya. Enggak. Ini memang kita udah pesen, ini pedas yang maksimal. Enggak, belum Udah, maksimal. udah. Nggak, aku lihat nih jidatku udah basah. Nah lo foodies, ini sih namanya bukan nggak pedes ya, tapi pedesnya datangnya pelan, terus nagih di belakang. Kau dari tadi kau nantang-nantangin aku. Itu jengkol udah kau kunyah belum? Belum. Dari tadi kuah-kuahnya aja. Aku belum pernah makan jengkol foodies. Jadi
kita coba ya, kayak apa sih jengkol khas Betawi itu. Oh jangan salah, ini makanan khas Nusantara kita. Ya udah, iya makasih infonya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ayo masuk. Iya. Enak kan? Lahap. Ya, kirain bakal tumbang. Taunya malah nagih. Sekali coba beneran lanjut terus ngunyahnya tuh. Bumbunya ini nih benar-benar gokil sih kalau menurutku. Maksudnya ini kan bisa dibilang dikasih bumbu kasar di atasnya. Iya. Memang kuncinya di bumbu cabai kasar, bawang, sama asam jawanya yes. Pedes, gurih, sekaligus seger dalam sekali suap. Foodies, jengkol gecoknya juga nggak kalah nendang loh. Buktinya ada yang jatuh cinta sejak gigitan pertama. Tapi tekstur jengkolnya juga pas loh. Dia nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras juga. Makanya, Wah, jadi jengkolnya ini sudah direbus dan digoreng. Jadi nggak sekira bau. Aku kan sering dengar kata orang kalau makan jengkol itu bau nanti. Tapi ini enggak. Karena berarti yang masak jago, yang masak pinter. Ini cocok banget Foodies kalau buat makan-makan siang gitu, pakai nasi hangat. Nah Foodies, ditutup dengan yang paling Betawi banget yuk, sayur besan. Biasanya sayur ini disajiin di acara besar kayak pernikahan gitu. Isinya campuran sayur dengan kuah santan yang gurih. Tapi kamu tahu nggak yang gokil dari ini apa? Ini nih loh, yang tadi tak kira tahu. Tak kira ini tahu tadi. jadi apa tuh? Terubuk. Ah, terubuk. Heeh. Terubuk itu apa? Dia ini telur tebu. Oh. Jadi dia bakal jadi kembang. Ini Foodies, bentuknya tuh kayak begini. Mari kita coba. Oh ya kayak ikan ya? Kayak ikan, tapi ketika dikunyah ada kayak gerinjil-gerinjilnya kan? Iya. Apa sih itu namanya? Kayak telur Iya, ikan. kayak telur ikan. Terubuk tuh bunga dari tanaman yang masih saudaraan sama tebu. Terubuk ini tergolong langka karena bunganya nggak selalu muncul Foodies. Makanya nggak heran menu ini jarang ada di warung biasa. Sekalinya ketemu, wajib coba ya. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Sekarang Cema lagi sama ibu-ibu nih. Halo ibu-ibu. Wah, emang ya Karawang tuh nggak pernah ada matinya. Ada aja nih hal-hal baru. Nah katanya ada nih makanan kekinian di sini tapi yang sukanya tuh para ibu-ibu. Bener nggak Bu? Bener. Waduh, makin penasaran kan? Sama, Cema juga penasaran. Jadi yuk langsung kita akui aja. Ayo Bu, serbu Bu. Ini nih, Boss Crepes, dutanya es krim crepes di Karawang, Jawa Barat. Variannya melimpah yes. Ada rasa matcha, biskuit, buah stroberi, mangga, sampai ada yang ala-ala pancake crepes dipadu sama es krim. Wih, visualnya sih nggak recehan ya, tapi harganya receh loh. Dari Rp18.000 sampai Rp25.000 aza. WOW ya, sedep banget nih. Lihat, cakep banget ya warnanya sama nih kayak baju kita hari ini ya kan, kuning-kuning. Tapi kali ini kuningnya bukan kuning biasa, dia tuh bener-bener buah mangga. Kapan lagi kan makan crepes tapi dikasih es krim terus dikasih buah asli. Nih Foodies, langsung kita cobain Foodies. Pas banget ya, cuaca Karawang kan lagi hot-hotnya nih, dikasih ice kayak gini. Wih, pas banget gitu loh rasanya. Oh, lihat warnanya bener-bener mengkilap banget. Makan Foodies. Wah, es krimnya yang benar-benar seger banget, ketemu buah mangga yang manisnya tuh legit banget. Ini the best sih. Lihat. Wah, terus potongannya juga gede-gede banget ya Foodies ya. Sekali hap berasa semuanya. Gak cuma rasanya yang enak, tapi experience pas kita makan juga benar-benar berasa banget. Soalnya kenapa?
kita dapat melting dari es krimnya, dapat lembut dari buahnya, dapat kriukan atau garing dari crepes-nya. Dipaduin, dimakan barengan nih juara banget sih Foodies. Mantep tep. Tapi sayangnya nih Foodies, menu ini musiman ya. Soalnya ngikutin musim buah si mangga harum manis. Lihat. Waduh. Ada potongan stroberi aslinya Foodies, dicampur sama es krim dan juga ada selai stroberi juga. Campur-campur ini. Makan Foodies. Enak banget Foodies. Seger. Manis, ketemu asam segar dari buahnya. Udah kayak gitu, ada tekstur kriuk dari ini nih. Bola-bola permen di atasnya ini nih. Ini the best banget Foodies. Pantesan bisa laku sampai 100 pieces crepes mulai dari buka jam 4 sore sampai jam 10 malam. Orang endul-endul skakmat begini. Foodies, nih kita coba nih yang baru lagi nih, ada French crepes. Jadi dia tuh perpaduan antara crepes tapi lebih soft, ya kan? Wah, ini sih surga dunia ya kan? Karena perpaduan rasanya kecampur banget di mulut. Rasa khas dari matcha, ketemu creamy-nya es krim, sama segar dari potongan stroberinya, terus lembut dari si pancake-nya juga. The best banget Foodies. Enak. Approve maksimal Foodies. Gimana? Mau gaskan ke sini nggak? Cuslah, segerakan yes. Jangan lupa scan QR code yang ada di layar buat panduan ke lokasinya ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan Foodies. Tahu. Ini semua pakai tahu. Tahu-tahuan aja ya menu berkuah yang bikin auto seger pas dimakan. Apalagi kuah kaldunya itu dibuat dari rebusan ayam asli selama berjam-jam. Aduh enak banget loh deh. Ini pas dimakan juga kayaknya lembut banget mie-nya ya. Kuahnya ngaldu banget kan Kak? Kuahnya ngaldu banget dan ini berasa loh. Tuh, lihat selembut ini. Yes, karena menggunakan mie putih yang berbeza dengan mie kuning kebanyakan, jadi nggak ada deh tuh tekstur yang kenyal-kenyal gitu tuh Foodies. Walaupun emang ini toppingnya banyak banget ya. Ada tahu, ada daging, ada telur. Tapi semuanya tuh menyatu ya. Rasanya tuh ngeblend banget. Ada si warna-warni merah dari bubur Nona Manis. Isinya komplit loh, mulai dari bubur sumsum termasuk yang pandan, ketan hitam, sagu mutiara, dan biji salak. Nah dari tadi saya lihat ini kayaknya makannya enak banget nih. Ini bubur Nona Manis. Bubur Nona Manis. Tuh lihat tuh, masnya tuh udah hampir mau habis tuh.
Heses yang nona manis ini kayaknya nggak jadi tim bubur diaduk dulu kali ya foodies, please. Enak ya. Asli loh ini. Tadinya aku pikir tuh bakalan kayak manis banget gitu, tapi ternyata nggak terlalu manis juga loh. Lazis, penutup yang sempurna setelah menyantap geng makanan berat di nominasi asin dan juga gurih. Dan kamu nggak perlu takut kantong jebol kok, karena harga makanan di sini itu start dari 15.000 aja. Cus yuk melipir langsung ke warungnya di Bilangan Tanah Serial, Bogor. Saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Murah alias receh, bergizi, and ngenyangin pula. Nasi lengko bahagia ini harganya cuma 17.000 aja seporsi. Kalau mau setengah porsi juga bisa, lebih murah lagi, cuma Rp14.000 foodies. Ini kalau makan nasi lengko itu wajib banget diaduk karena supaya bumbunya merata dengan nasinya. Jadi kita aduk dulu. Ini bumbunya tuh simple foodies, nggak terlalu neko-neko. Tapi katanya di sini rasanya itu nggak biasa. Kita cobain dulu ya foodies ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini simple memang, sederhana karena memang bumbunya cuma pakai bumbu kacang terus sama cabe, sambal cabe. Jadi nggak yang aneh-aneh rasanya, lebih dominan manis. Terus kalau kalian suka pedas, kalian bisa campurin dengan cabenya lagi karena di sini disediain cabe hijau rawit. Loke sederhana ya foodies, tapi jaminan ngenyangin. Ada kandungan protein dari tahu dan juga tempe, terus sayuran toge nih yang kaya akan vitamin. Cocok banget ya buat foodies yang pengen sehat tanpa ngorbanin rasa. Nah, keunikan lain dari nasi lengko ini terlihat dari penyajiannya yang praktis. Pokoknya mah kudu cekatan gitu loh foodies, set langsung tersaji. Nah, sate kambing mudanya ini wajib pakai banget sih dimakan bareng sama nasi lengko. Kambing muda dengan bumbu kecap yang beneran selazis itu rasanya di lidah. Cus lah kita sikat Rizky. Dan katanya ini bakalan lebih enak kalau kita makan pakai sate kambing. Nih, foodies. Aku juga udah pesen sate kambingnya foodies. Kita cobain sate kambingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, ternyata ini dagingnya teksturnya itu empuk. Mungkin dia pakai kambing muda ya. Terus juga nggak bau perengus. Rasa dagingnya juga manis. Aroma kambingnya masih ada, tapi nggak terlalu kuat, nggak strong. Udah jualan sejak tahun 90, nasi lengko bahagia ini udah jalan generasi kedua tuh foodies. Gak heran ya banyak pelanggan tetap yang tiap hari makan di sini. Bener-bener enak banget foodies. Dari dagingnya yang empuk, gurih bumbu kacang, terus rasa daging kambingnya yang manis, enak banget foodies. Foodies yang mau kesini jadwal bukanya setiap hari ya, dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Just ditunggu foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Tuh, lihat, ditimbang dulu. 1 kilo nggak tuh, foodies? Tuh.
Suara klaksonnya nggak berhenti-berhenti ya Foodies ya, tapi udah jadi otentiknya di India. Tit! Aduh, kita mau lewatin sampai bingung lihat tuh, ya kan? Ini sepedanya lewat di tengah jalan, tapi motornya juga banyak banget. Yes, akhirnya sampai juga nih Foodies di kawasan Jama Masjid Delhi. Kalau mau cari makanan halal di India, nah disinilah surganya Foodies. Deretan kios makanan itu beneran menggoda banget. Mau makanan berat atau camilan tinggal tunjuk. Nah berhubung udah lapar berat ya kan, langsung kita pesan nasi biryani aja kali ya. Bukan seporsi atau 2 porsi, tapi sekilo Foodies. 1 kilo itu sebanyak apa? Tuh di dalam ditimbang dulu. Oke. Tuh, lihat, ditimbang dulu. 1 kilo nggak tuh Foodies? Tuh. Wow. Nah, langsung turun dia ya kan? Jadi bisa pilih ayam sama kambing. Sebanyak ini ternyata dicampur dengan... Untuk nasi biryani ayam harganya Rp200 atau sekitar Rp37.000 per kilo. Wih, mantep ya. Nah, kalau nasi biryani kambingnya ini sekilo harganya Rp400 atau sekitar 75 ribuan. Sekilo berasa kebanyakan. Boleh beli setengah kilo juga kok Foodies. Wah, makin murah nih. Oke, sekarang aku mau langsung icip-icip si nasi biryaninya ini Foodies. Aduh, 1 kilo lo beneran bayangin gak tuh habisnya nih. Bismillah. Jujur, asin gurihnya oke banget, sama si wangi cengkeh ini, lihat tuh, bener-bener menggugah selera. Jadi dia tuh kayak pas aja gitu, wanginya strong banget, tapi nggak bikin enak. Foodies gak bingung nggak? Yang benar tuh nasi biryani atau biryani sih? Gak ada yang salah kok Foodies. Sebagai makanan khas Asia Selatan, penyebutannya emang beda-beda, tapi intinya mah sama aja kok. Nah Foodies, masyarakat India bagian utara itu lebih sering menyebut biryani, sementara di India bagian selatan menyebutnya biryani. Beli nasi biryani kiloan nih, bonus irisan bawang dan juga sambal Foodies. Rasa rempah yang kuat dari nasi biryani ditambah aroma bawang yang strong, makin menyala. Jadi menurut aku, di lidah orang Indonesia, ini cocok. Aku jamin kalian pasti suka. Apalagi kalau porsinya gede kayak begini ya kan. Siapa yang nggak demen? Ini bisa buat 3-5 orang, serius. Duh. Wow, 1 kilo. Mantap. Nah di sekitar Jama Masjid, penjual nasi biryani ini tuh kayak banyak banget Foodies. Tapi kalau mau cari yang paling lazis dan rame, ya kios Chicken Plaza ini. Lihat aja tuh Foodies, selama Dani makan tuh ada aja ya yang datang dan pergi. Sehari ini bisa terjual sampai 150 kg nasi. Wow, apa nggak pegal tuh masaknya? Banyak benar ya Foodies. Makan receh menurut receh, tapi rasa nggak recehan.